Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di mata kuliah Studio TV 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait storage media Studio TV. Ada beberapa penyimpanan yang nanti akan saya jelaskan yang biasa kita gunakan, yang dari yang mulai sudah obsolete sampai dengan yang terbaru. Nanti ada VTR, ada yang bentuknya mini DV, ada SSD, ada SD card. Nah, kita mulai dengan yang pertama yang bisa dibilang yang paling lama bentuk media penyimpanannya, yang sekarang sudah bisa dikatakan sudah tidak digunakan mungkin, atau kalau digunakan pun itu untuk alat-alat yang memang alat-alat yang sudah lama ya, istilahnya sudah tahun-tahun 2000-an gitu. Sudah sekarang tuh sudah sangat sulit karena secara penyimpanannya juga terbatas dan perawatannya juga lebih susah karena dengan bentuk yang masih jadul istilahnya itu. Baik, yang pertama adalah VTR. Ya, kita kembali ke rak ini, yang dimana memang di rak ini terdapat sebuah alat untuk menyimpan, yaitu ini. Ada dua alat yang mereknya JVC. Inilah VTR, yang mana nanti kita akan menggunakan sebuah bentuk penyimpanan atau media storage, itu namanya mini DV. Mini DV itu seperti ini, mungkin seperti kaset ya memang kaset ya, karena di dalamnya ada pita. Jadi kalau kalian ingat yang namanya kaset, zaman dulu kita mendengarkan musik menggunakan radio dengan kaset, ya hampir sama. Jadi dengan berbasis pita ini, kaset diputar. Kalau kaset yang biasa kita gunakan di radio kan kasetnya besar. Kalau ini mini DV ini lebih kecil, karena untuk menyimpan atau digunakan pada alat yang memang sekecil ini, seperti itu. Nah, dua alat ini atau masing-masing alat ini dari mini DV ini nanti kita bisa gunakan alat ini untuk memutar atau merekam. Memutar dari mini DV ini atau merekam ke mini DV ini. Jadi dengan alat ini, VTR ini, kita bisa merekam apa yang sedang kita yang kita susun atau kita tayangkan atau kita program. Seperti pada video-video sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait switch dan lain sebagainya yang nantinya disaksikan oleh pemirsa di rumah, penonton di rumah, itu bisa jadi direkam atau malah kita memutar sesuatu yang ada pada mini DV ini yang nantinya akan disaksikan atau ditonton oleh pemirsa yang ada di rumah. Jadi dengan menggunakan media VTR ini, dengan alat VTR ini, kita bisa memutar rekaman video yang ada di mini DV ini, atau sebaliknya kita ingin merekam semua yang sedang diprogram ke dalam mini DV ini yang nantinya akan menjadi sebagai bahan atau sebagai media penyimpanan ya. Yang namanya juga penyimpanan, sebagai media penyimpanan yang nantinya untuk waktu-waktu yang akan datang mungkin bisa dilihat kembali apa yang sudah kita rekam atau program tersebut tuh seperti apa tayangnya, seperti itu. Itu yang pertama, media pertama yaitu dengan VTR dengan bentuk media penyimpanan yaitu mini DV. Nah, selanjutnya setelah kita membahas terkait mini DV, penyimpanan yang media storage yang pertama yaitu dengan menggunakan alat VTR ini, kita lanjut ke media penyimpanan yang kedua yaitu SSD, di mana alat yang digunakan adalah hyperdeck. Nanti ada dua hyperdeck yang akan saya jelaskan, yaitu hyperdeck yang ukurannya lebih besar dengan hyperdeck yang namanya hyperdeck mini. Namanya aja hyperdeck mini, maka nanti alatnya akan lebih kecil dibandingkan hyperdeck yang sebelumnya. Baik, kita lanjut ke storage yang kedua yaitu SSD. Nah, SSD bentuknya seperti ini, kepanjangan dari solid state drive. Jadi ini adalah media storage atau media penyimpanan yang kedua.
yang mana kita bisa menggunakan media penyimpanan ini pada alat yang namanya hyperdeck. Nah, ini alatnya hyperdeck. Jadi SSD ini dimasukkan ke dua lubang atau dua port ini, dua alat ini. Nanti bisa dua yang kita masukkan, dua SSD. Dan hyperdeck ini tipenya hot swap. Apa itu hot swap? Nanti kita jelaskan. Sebelum saya jelaskan hot swap, maka hyperdeck ini seperti apa saja sih ininya? Apa namanya? Mungkin tombolnya atau apa yang bisa kita gunakan, atau mungkin kita bisa menghubungkan dengan kabel-kabel dengan jenis apa saja. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu apa hyperdeck ini. Nah, hyperdeck ini tadi itu digunakan untuk menyimpan dengan media penyimpanan bentuk SSD. Nah, kita bisa menggunakan hyperdeck ini dengan beberapa jenis kabel, yaitu ada HDMI, ada SDI. HDMI-nya ada dua jenis, ada out, ada in. Maksudnya kalau ada out, ada in ini berarti untuk yang out ini berarti apa yang direkam di sini akan dihubungkan kemana, sedangkan yang input ya berarti ada media lain mungkin yang nanti akan dimasukkan ke sini, yang nanti akan direkam langsung oleh si SSD tadi. Selain HDMI, ada juga USB, ya belum tipe C ya, USB micro. Ada juga yang USB micro ini kurang lebih hampir sama dengan ketika kita menghubungkan dengan HDMI input ya, sehingga ketika kita ingin menghubungkan dengan media memasukkan media lain ya itu kita membutuhkan si USB input. Ketika tidak disimpan oleh SSD yang ada di hyperdeck ini, terus nantinya akan diteruskan ke media lain atau ke alat yang lain, maka kita membutuhkan bisa jadi USB tipe micro. Berikutnya ada SDI, jenis SDI yang banyak, ada input, ada output 1, ada output 2, ada mono output, ada referensi input sama dengan ini hampir sama dengan penjelasan saya pada kamera yang kita intinya kalau input itu, kalau referensi berarti mungkin untuk dijadikan acuan atau apa, itu berarti kita hubungannya dengan referensi. Sedangkan kalau output ya berarti apa yang direkam oleh SSD yang ada di hyperdeck ini nantinya akan switcher dihubungkan dengan hyperdeck ini untuk outputnya, sehingga akan direkam di SSD ini. Ada Ethernet juga yang harus kita hubungkan juga. Terus kabel power. Nah, ini adalah untuk hyperdeck. Jadi hyperdeck tadi adalah alat untuk penyimpanan storage, yang mana bentuk media penyimpanannya tadi SSD. Jadi di sini juga ada tombol volume, ada juga volume untuk SSD. Terus di sini ada sebuah monitor yang mana kita bisa melihat apa yang kita rekam di SSD ini di layar monitor. Jadi maksudnya di hyperdeck ini ketika kita sudah menyimpan yang ada di program itu ke dalam SSD, ketika kita ingin melihat apa yang sudah kita rekam atau kita program tadi yang sudah masuk ke dalam media penyimpanan itu apa saja videonya, itu kita bisa play dengan menggunakan monitor yang ada di hyperdeck ini. Setelah tahu kita apa fungsi monitor pada hyperdeck ini, saya tadi sudah menyebutkan sebuah kata, yaitu hot swap. Apa itu hot swap? Tipe hot swap itu seperti apa? Swap itu berarti apa? Membalik ya. Swap itu membalik. Nah, hot swap itu maksudnya apa gitu? Jadi dengan alat hyperdeck ini, dengan dua storage media penyimpanan yang SSD tadi, kita bisa menggunakan kita bisa langsung memasukkan dua SSD ke dalam hyperdeck ini. Ya, mungkin kita ingin merekam sebuah acara yang bisa jadi durasinya sangat panjang, sehingga kita langsung memasukkan dua SSD ke dalam alat hyperdeck ini. Yang mana ketika satu SSD
sudah full, itu di alat ini itu bisa langsung berpindah media penyimpanannya ke SSD yang kosong. Dan di saat itu pula langsung si SSD yang tadi sudah full itu bisa kita cabut tanpa kita mematikan hyperdeck ini. Setelah kita cabut, kita masukkan kembali SSD yang kosong ke alat penyimpanan ini. Jadi itu arti dari hot swap, yang mana tidak perlu mematikan alat tersebut, alat hyperdeck ini, sehingga kita bisa langsung mengganti media storage-nya dengan media storage yang sudah penuh dengan media storage yang kosong, sehingga proses penyimpanan itu tidak perlu terhenti dikarenakan harus mematikan peralatan. Ini adalah penjelasan yang kedua terkait media penyimpanan, yaitu SSD dan hyperdeck. Yang terakhir, yang ketiga adalah hyperdeck mini, yang mana namanya sama-sama hyperdeck, tapi karena ada kata mininya, alatnya jadi lebih kecil. Ini hyperdeck mini. Kalau tadi mungkin diingat-ingat, kalau tadi yang hyperdeck tadi lebih kecil, ini karena namanya mini, maka lebih kecil, maksudnya itu yang lebih besar, ini yang lebih mini. Tapi dengan media yang sama, media penyimpan, maksudnya dengan ada dua lubang yang sama untuk kita memasukkan kalau tadi SSD, kalau yang mini ini pakai menggunakan SD card. Jadi SD card dengan SD card yang ada, yang ada di pasaran itu bisa kita gunakan pada hyperdeck mini ini, di mana juga terdapat monitor yang kita bisa gunakan untuk melihat kembali video yang sudah kita rekam pada storage ini, gitu, media alat-alat penyimpanan ini. Nah, selain ada dua lubang untuk dua port itu untuk memasukkan dua SD card itu juga saya mau tambahkan jelasan terkait bagian belakang dari hyperdeck mini ini tidak jauh berbeda, tapi ada satu yang berbeda. Kalau di hyperdeck tadi itu USB micro, sedangkan di hyperdeck mini ini dengan alat yang memang lebih canggih lagi, karena ini keluar lebih belakang dibandingkan yang hyperdeck. Ini adalah USB tipe C, yang mana USB tipe C ini memang dalam proses transfer, dalam kecepatan transfer lebih tinggi dibandingkan dengan USB yang tipe mikro. USB tipe C ini bisa mentransfer dengan kecepatan kurang lebih 10 gigabit per second. Sedangkan port-port yang lain, yang membedakan kalau di hyperdeck tadi ada HDMI input yang digunakan untuk mungkin memasukkan atau menghubungkan dengan media lain, sedangkan pada hyperdeck mini ini hanya ada HDMI out, yang mana hanya berfungsi untuk mentransfer apa yang sudah tersimpan atau apa yang sudah dilakukan oleh si alat hyperdeck mini ini. Jadi hanya ada HDMI out, ada remote in, terus ada mungkin kabel power, ada internet yang sama. Untuk SDI-nya sama, ada SDI input, ada SDI output, ada referensi in. Nah, kalau di hyperdeck tadi ada referensi out, kalau di sini ada referensi out. Ya, ini hubungannya dengan HDMI outputnya, seperti itu. Jadi itu media penyimpanan, media storage dari Studio TV ada 3, VTR dengan mini DV, hyperdeck dengan SSD, dan hyperdeck mini dengan SD card. Nah, sebelum saya tutup, hyperdeck mini ini juga tipenya hot swap, yang mana tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa dengan hot swap itu kita bisa langsung mengambil SD card yang sudah penuh tanpa mematikan alat hyperdeck mini ini, dan bisa langsung memasukkan SD card yang kosong untuk media penyimpanan pada proses penyimpanan saat kita memproduksi sebuah program. Nah, kurang lebihnya seperti itu terkait media storage. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.